Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya. Rahayu. Para pemirsa dimanapun berada, kita kembali berjumpa dalam channel IGA Suryani. Jangan lupa setelah menonton channel ini, jangan lupa like ataupun mensubscriber dari apa yang sudah ditonton. Kali ini saya akan membawakan wacana yang berjudul tentang pemahaman agama secara psikologi. Seperti apa yang kita ketahui bersama, para pemirsa, dewasa ini banyak sekali problem-problem yang menimpa diri manusia, baik permasalahan ekonomi, masalah budaya, masalah politik, ataupun masalah keputusasaan hidup, ataupun masalah sosial begitu, dan lain sebagainya. Segala permasalahan-permasalahan yang ditemukan ini dalam kehidupan sehari-hari sering sekali menimbulkan beban bagi jiwa. Nah, oleh karena itulah di sini psikologi sangat erat sekali kaitannya dengan agama. Psikologi yang dikatakan sebagai ilmu perilaku, dasar-dasar dari munculnya perilaku itu secara rohani atau jiwa pada dasarnya perlu sekali disiram atau diberikan berupa sentuhan-sentuhan spiritual, sehingga keberadaan manusia akan bisa menjadi lebih tabah, menjadi lebih sabar dalam menghadapi hidup ini. Dengan memahami agama secara psikologi dalam kaitannya dengan upaya di dalam memecahkan suatu masalah yang dialami oleh jiwa, maka pada dasarnya sangat perlu sekali pemahaman agama yang dimiliki oleh seorang penganut agama harus lebih universal. Pemahaman agama yang dimiliki oleh masing-masing penganut agama, seorang psikolog nantinya harus bisa memadukan konsep-konsep kebenaran itu secara universal yang disebut berupa nilai-nilai agama yang ada pada masing-masing kitab suci. Itu sebenarnya harus lebih didalami dan dipahami. Nah, seperti apa yang kita ketahui bersama, para pemirsa yang saya hormati dimanapun berada, psikologi yang berarti ilmu jiwa atau ilmu perilaku, katakanlah yang disebut juga dengan pengalaman hidup. Sedangkan agama bisa diartikan secara umum adalah suatu keyakinan terhadap suatu kebenaran. Keyakinan atau kebenaran yang ada di dalam kitab suci agama masing-masing yang dimiliki oleh umat beragama begitu sangat banyak sekali dituangkan berupa wahyu-wahyu Tuhan
yang ditulis di dalam kitab-kitab suci masing-masing agama, yang kemudian itu berkembang menjadi konsep karakter. Dan karakter inilah, nilai-nilai karakter inilah yang bersumber dari nilai-nilai agama ini kemudian dijadikan pedoman di dalam menghadapi kondisi dalam kehidupan ini, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dalam kondisi jiwa yang menghadapi suatu masalah, ini sebenarnya perlu sekali seseorang melakukan suatu pendekatan khusus begitu. Suatu pendekatan khusus dalam artian di dalam memecahkan masalah yang ada di dalam jiwa, di dalam diri seseorang. Seperti apa yang saya katakan tadi, harus memang dilandasi oleh pemahaman agama yang komprehensif, pemahaman agama yang secara luas. Nah, biasanya di dalam pemahaman agama ini secara realitas bisa kita lihat di lapangan begitu. Ada orang yang memahami agamanya secara keras atau disebut juga radikal, sehingga sering sekali muncul apa yang disebut dengan intoleransi. Di sisi yang lain, ada juga seorang penganut agama yang mempunyai sifat kasih sayang, harga menghargai, hormat menghormati dengan sesama penganut agama yang lain. Rasa sayang menyayangi dalam artian, kalau dalam istilah Hindu diambil yang disebut dengan sifat tatwamasi, adanya suatu penghargaan antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lain. Itu sebenarnya memang harus diterapkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi, seorang penganut agama dalam artian jika dia diminta bantuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, katakanlah seorang konsultan psikolog begitu, dia memang secara khusus harus melakukan pendekatan kepada seseorang yang ingin meminta jasanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidupnya begitu. Jadi penyelesaian permasalahan ini secara puncaknya bukan saja disampaikan bahwa suatu agama itu di samping bisa diwujudkan dalam wujud ritual ataupun verbal, yang lebih penting lagi bagaimana caranya agar agama itu atau nilai-nilai agama itu bisa mempunyai suatu makna, dalam artian mempunyai suatu pemaknaan yang ada di dalam jiwa diri seseorang itu, sehingga dia menjadi lebih plong, dalam artian ketika dia menghadapi permasalahan-permasalahan hidup selanjutnya dengan dimasukkan di sana teori agama. Misalnya saya ambil contoh teori agama berupa kesabaran, tahan uji atau tahan banting, kuat mengendalikan diri, bisa mengendalikan amarah begitu, sifat rendah hati begitu, dan lain sebagainya. Itulah kemudian diaplikasikan di dalam jiwa itu sehingga muncul perilaku yang bisa terwujud ketenangan,
kesabaran begitu dalam menghadapi kehidupan dewasa ini. Nah, jadi saudara, pada dasarnya agamalah sangat besar sekali peranannya di dalam membantu ketenangan jiwa seseorang. Dan bila dikaitkan dengan apa yang sudah banyak ditulis oleh adik-adik di perguruan tinggi ketika membuat suatu makalah agama begitu, sudah bagus sekali apa yang sudah ditulis itu. Mereka memang lebih banyak mengambil kasus-kasus di lapangan begitu, kayak kasus bunuh diri, kemudian berpacaran yang sehat begitu, kemudian juga keputusasaan ketika seseorang menemukan dalam permasalahan hidup, kemudian suatu penyiksaan diri begitu. Dalam artian juga ada kasus lain, suatu kerendahan hati agar orang bisa menerima perbedaan yang ada atau yang berada di sekelilingnya begitu. Disinilah memang perlu sifat-sifat yang disebut dengan rendah hati, toleransi, saling sayang menyayangi, dan lain sebagainya. Nah pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, nah jadinya di sini agama betul-betul sangat berperan di dalam menghadapi situasi atau konflik kejiwaan begitu. Memang di sini berperan sekali para psikolog begitu, ataupun seorang guru ketika mendidik atau membimbing anak-anaknya di kelas begitu. Jadi seorang guru ini memang dalam keseharian kan sering menghadapi berbagai macam karakter anak-anak. Karakter anak-anak, berbagai macam sikap maupun tingkah lakunya yang ada di kelas, itulah merupakan cermin daripada jiwa anak-anak itu. Ketika ada sesuatu perilaku yang tidak beres, disinilah peran guru itu memberikan solusi. Sekaligus di sini juga guru itu berperan sebagai seorang psikolog secara tidak langsung kepada anak-anak didiknya begitu. Para pemirsa dimanapun berada, nah jadi kesimpulannya, pemahaman agama secara psikologi ini, ya jadi dari apa yang kita lihat di lapangan, yang sebenarnya luar biasa sebenarnya nasihat-nasihat agama itu untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Andai kata setiap orang bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran agama itu secara luas, baik di dalam diri pribadinya maupun di lingkungan sosialnya di mana dia berada, ya niscaya akan lebih banyak terwujud apa yang disebut dengan kedamaian tanpa kekerasan. Akan lebih banyak muncul berupa ketenangan begitu, atau yang disebut juga dalam Hindu yang disebut dengan santi. Kemudian apa yang diungkap dalam salah satu ajaran Hindu yang disebut dengan Satyam Shivam Sundaram. Satyam yang berarti kesetiaan, Shivam berarti kesucian, Sundaram yang berarti keindahan. Inilah yang dicita-citakan oleh bumi ini sesuai dengan amanah yang terdapat di dalam salah satu kitab suci agama Hindu yang disebut dengan Weda. Nah para pemirsa dimanapun berada, saya rasa semua konsep-konsep agama yang ada di dalam setiap agama
akan semua mempunyai cita-cita agar bumi ini selalu bisa mewujudkan apa yang disebut dengan kesejahteraan dan kedamaian begitu. Nah, demikian wacana saya kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi semua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya.